Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 4 Desember 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita awali pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pertolongan di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam-lamanya, menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh berkat dan boleh merasakan nafas hidup yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi hari ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 4 ayat 2-6. Yesaya 4 ayat 2-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan hasil tanam menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini tercatat untuk beroleh hidup di surah Sangan Nala Unappa Katuoan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Sebagai bangsa pilihan, mereka harus menjaga kekudusan Allah melalui ketaatan terhadap perintahnya dan menjauhkan diri dari penyembahan terhadap ilah lain. Allah telah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Dengan demikian, mereka harus tunduk terhadap perjanjian itu. Sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah ditetapkan Allah ialah bahwa jika mereka taat, maka berkat Allah akan dianugerahkan. Dan sebaliknya, jika mereka memberontak, maka hukuman Allah akan ditimpakan. Akibat ketidaktaatan bangsa Israel, maka mereka harus dihukum. Pembuangan ke Babel menjadi sejarah penting bagi mereka. Dan bagi semua orang percaya bahwa kedaulatan Allah dalam penghukumannya tidak dapat dihindari. Israel harus menanggung akibat dari ketidaktaatannya. Namun demikian Allah tetap mengasihi mereka ketika Dia berkenan membebaskan mereka dari pembuangan. Bacaan hari ini menyatakan bahwa Allah akan memulihkan Israel dengan menumbuhkan tunas baru di Yerusalem, yakni pengudusan mereka, yaitu orang-orang Israel yang terluput dari pembuangan, sekaligus memulihkan Yerusalem sebagai kota yang gersang untuk kembali menjadi kota yang akan ditumbuhi tanaman yang menghasilkan buah. Semua kotoran dan darah di kota itu akan dibersihkan, sehingga umat yang telah dikuduskan akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan nama mereka akan tercatat sebagai orang yang memperoleh hidup. Yesus telah datang sebagai pemenuhan janji Allah untuk penebus dosa kita. Inilah kasih Allah yang dianugerahkan, yang patut disambut dengan sukacita, karena melalui Yesus Kristus nama kita tercatat untuk memperoleh hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah melayakkan kami, menuntun dan memberkati kami
dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu saat ini. Apa yang kami baca dan renungkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa buat Bapak Pendeta, majelis gereja, pekerja gereja, guru-guru sekolah minggu, dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini dan dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati mereka, memberikan hikmat, penyertaan, kekuatan, serta kesehatan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas pelayanan dan aktivitas pada hari ini dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat Baji Marumpa dalam seluruh keberadaan mereka pada hari ini. Berkati seluruh bentuk aktivitas mereka dari saat ini hingga malam menjemput kembali. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa bahagia, berdoa untuk kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda kami, anak-anak kami serta cucu-cucu kami dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, dan tumbuh kembang mereka. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, karena duka, karena permasalahan hidup, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau hal apapun itu. Tuhan, kami mohon kasihanilah kami dan lawatlah kami. Kami percaya di dalam pergumulan ada jawaban Tuhan yang boleh kami terima nantinya. Sehingga dalam setiap gumul kami belajar bersyukur dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita karena pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, mendapat pekerjaan, mendapat momongan, atau hal apapun itu. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam sukacita kami, dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami musibah di berbagai daerah. Tuhan tolong setiap mereka, lawat mereka, berkati mereka, sehingga boleh pulih dan bangkit dari musibah yang dialami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemimpin bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka, sehingga boleh bekerja dengan baik, mengatasi setiap pergumulan yang dialami bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh hidup berdampingan dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bermohon hanya kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini, Kamis 4 Desember 2025. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.